Shalom, selamat sabat. Perkenalkan saya Lani Ingrid dari Bogor. Saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai koordinator K3LL. Saya sudah bekerja di perusahaan ini sejak 2013 dan eh, perusahaan kami bergerak di bidang jasa konsultasi lingkungan untuk perusahaan minyak dan gas di Indonesia. Saya sebagai koordinator kesehatan dan keselamatan kerja serta lindung lingkungan. Nah, salah satu tugas saya adalah memastikan bahwa jasa layanan kami yang diberikan sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional atau sering disebut dengan CSMS atau Contractor Safety Management System. Pada bulan Oktober tahun 2017 yang lalu, terjadi perubahan terkait standar penyediaan jasa, di mana pada saat itu perubahan cukup masif, sedangkan sistem di perusahaan kami belum mumpuni. Perubahan ini ditetapkan oleh SKK Migas terkait CSMS tersebut. Nah, untuk dapat tetap beroperasi, perusahaan kami mau nggak mau harus bisa achieve standar tersebut. Dan achievement-nya itu berbentuk sebuah sertifikat. Dan karena perubahannya cukup masif, untuk memastikan bahwa kami semua memiliki gambaran tentang standar yang baru itu, saya dan pimpinan mengikuti mentorship untuk pembekalan. Setelah mendapatkan gambaran terkait standar tersebut, perusahaan kami mulai melakukan gap assessment antara sistem yang kami miliki dengan standar yang ditetapkan. Dari hasil gap assessment tersebut, kami dapati cukup banyak ya perubahan dan penyesuaian yang kami butuhkan. Uh, Saat itu sebenarnya saya terutama karena akan jadi ujung tombak dari pelaksanaannya, saya merasa cukup stres. Kami mulai melakukan semua penyesuaian, perubahan, sebagaimana yang sudah disyaratkan. Apapun yang kami bisa lakukan, kami lakukan intinya supaya perusahaan kami bisa achieve. Kami hanya dikasih waktu 4 bulan saat itu. Jadi dari Oktober ke Februari 2018. Lalu pada pertengahan bulan Februari itu kami diminta untuk mensubmit ya, mengumpulkan dokumen yang sudah kami siapkan terkait sistem kami yang baru untuk achieve standar tersebut. Nah, sistem ini akan diverifikasi oleh pengguna jasa kami. Nah, setelah menunggu kurang lebih 2 minggu, setelah kami mengirimkan dokumen yang akan mereka audit itu, kami dikirimkan undangan untuk melakukan audit. Jadi, user akan datang ke tempat kerja kami untuk melakukan verifikasi lapang apakah sistem kami sudah mumpuni gitu ya untuk bisa achieve atau kita dikasih sertifikat layak memberikan jasa. Lalu sebenarnya standar ini karena masih baru ya, dan kami juga masih dalam tahap penyesuaian, kami apa namanya termasuk merasakan tekanan yang cukup besar saat itu ya, terutama karena pada saat di audit itu akan satu-satu menunjukkan dokumennya, saya sangat stres. Dan 2 minggu sebelum audit itu dilakukan, saya sampai sakit ya, diare sekitar 1 minggu. Saking takutnya ya. Kenapa saya takut? Kalau seandainya kami tidak lolos, maka dalam 6 bulan ke depan, pasca dinyatakan tidak lolos itu, perusahaan tidak boleh mengikuti pelelangan atau tender apapun. Itu artinya akan membawa kerugian yang besar buat perusahaan. Jadi saya merasa, aduh jangan sampai gagal gara-gara saya nggak bisa melakukan itu ya. Tapi pada malam harinya saya berdoa pada Tuhan ya, itu sekitar, karena saya masih diare setelah 1 minggu itu, saya berdoa Tuhan, saya pertama minta kesembuhan, yang kedua saya bilang Tuhan, Engkau tahu kami akan mengikuti proses audit. Engkau tahu kami sudah berusaha melakukan yang kami bisa. Biarlah Tuhan yang melengkapi. Saya tidak meminta muluk-muluk ya, nilainya tidak harus tinggi, tapi paling tidak lulus saja. Saya sudah sangat bersyukur. Asalkan lulus saja Tuhan, kategori risiko tinggi, saya sudah sangat bersyukur. Dan saya yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Itu doa saya pada saat itu ya, karena saya lagi diare, kemudian akan ada audit. Nah, akhirnya hari yang ditetapkan untuk pelaksanaan auditnya pun tiba ya.
Paginya itu saya berkeringat dingin, merasa deg-degan meskipun saya sudah berdoa ya. Dan tapi puji Tuhannya audit itu berjalan dengan lancar. Meskipun ada meskipun ya, meskipun ada beberapa temuan minor yang kami dapatkan saat itu. Tapi Tuhan menjawab doa saya. Jadi pada bulan Maret pasca audit itu kami mendapatkan hasil yang luar biasa, di luar ekspektasi saya. Jadi nilai minimum itu 60. Jadi saya minta Tuhan, Tuhan saya nggak minta muluk-muluk, 60 saja saya sudah bersyukur lah. Paling tidak sistem itu sudah berhasil, paling tidak gitu ya. Tapi Tuhan tuh jawabnya luar biasa. Dia memberikan nilai yang luar biasa. Kami dikasih nilai 64,7 dan lulus risiko tinggi. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan saat saya menerima itu, sampai tidak percaya ya. Saat itu saya sampai meneteskan air mata saking bahagianya. Lalu saya sampaikan kepada atasan saya bahwa kita dinyatakan lulus. Mereka juga sangat senang ya, karena apa yang kita kerjakan saat itu Tuhan berkati dan mendapatkan hasil yang terbaik. Saya punya ayat favorit ya, di dalam Mazmur 139 ayat 14 yang berbunyi, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Uh, jadi dari sejak saat itu saya mulai yakin bahwa jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Karena selalu dahsyat dan ajaib apa yang dia buat dalam kehidupan kita. Dan saya berharap pengalaman saya ini dapat membuat teman-teman, orang-orang yang di luar sana yang memiliki pergumulan, memiliki permasalahan kehidupan, yakin bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang bukan yang baik, tapi yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan semoga pengalaman saya ini dapat menjadi berkat bagi teman-teman yang mendengarkan dan Tuhan memberkati.